Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pewarta Cilik SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Dengan saya sendiri selaku Ketua Kelompok 2 Justi Wendy Langago. Dan saya Nesa Fadila Aziz. Saya Putri Anastasia Imran. Saya Alifa Caira Ramadhani Anwar Lambogo. Saya Siti Julaifa Rasdin. Saya Dwi Putri Riantazari. Saya Muhammad Iwanul Mustaqim Putra Sibah. Saya Nika Bataragon Yusuf. Jadi, di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber yang bersangkutan dengan kasus korban bencana alam tanpa identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pewarta Cilik SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya Justi Wendy Langago bersama rekan saya, Di Putri Rianti Azari, akan mewawancarai Bapak Yunus Siba selaku narasumber kami seputar kasus korban bencana alam tanpa identitas. Baik, pertanyaan pertama, apa langkah pertama pihak kepolisian setelah mendapat laporan tentang kasus korban bencana alam tanpa identitas? Izin melanjutkan. Hambatan apa yang dialami oleh pihak kepolisian saat menerima kasus korban tanah longsor tanpa identitas? Ya, baik, saya akan menjelaskan dua pertanyaan ini ya. Apakah langkah pertama pihak kepolisian setelah mendapat laporan kasus korban tanpa identitas tanah longsor? Yang kedua, hambatan apa yang dialami oleh pihak kepolisian saat menerima kasus korban tanah longsor tanpa identitas? Pertanyaan pertama, apakah langkah pertama pihak kepolisian? Langkah pertama pihak kepolisian setelah mendapat laporan itu, pihak kepolisian langsung datang ke TKP di tempat kejadian tanah longsor tersebut. Setelah kita sampai di tempat kejadian TKP, kita memberi polis line. Di mana di polis line itu artinya agar tidak semua orang bisa masuk ke tempat kejadian tersebut. Karena apa? Jangan sampai terdapat korban lagi yang akan kita tangani. Jadi setelah kita melakukan garis polis line di daerah tempat bencana tersebut, kita sebagai tim langsung mengevakuasi para korban tanah longsor. Setelah kita mengevakuasi korban tersebut, kita dari pihak kepolisian membawa korban-korban tersebut ke dokter kepolisian untuk diotopsi atau diidentifikasi. Karena itu kita dari pihak kepolisian sangat terbatas karena dengan adanya kendala tersebut. Baru pertanyaan kedua, hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian. Hambatan yang kita alami di kepolisian itu salah satunya adalah cuaca. Kalau cuaca ekstrim di tempat kejadian tersebut, bahwa kita tidak bisa mengevakuasi korban yang terdampak dari tanah longsor tersebut. Kalau cuaca sudah agak bagus atau mereda, bahwa kita dari pihak kepolisian tidak akan kesulitan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengevakuasi. Dengan adanya itu kan kita dari pihak kepolisian selalu mewaspadai terjadinya korban-korban yang akan kita evakuasi. Di dampak kedua dari pihak kepolisian itu, yang kedua masyarakat. Masyarakat apalagi kalau kita itu kan setiap ada kejadian bencana atau apa, masyarakat itu banyak yang datang untuk melihat kejadian tersebut. Karena apa? Dengan adanya bertambahnya masyarakat untuk menonton atau melihat kejadian tersebut, maka kita dari pihak kepolisian mau tidak mau harus mengamankan masyarakat yang ada untuk menonton atau ingin membantu pihak kepolisian. Makanya di samping itu kita harus ekstra waspada karena dengan adanya korban bencana tanah longsor tersebut. Kalau tanah longsor yang tidak begitu ekstrim, pihak dari kepolisian tidak terlalu begitu sulit untuknya. Tapi kalau cuaca ekstrim,
bahwa pihak kepolisian tidak akan bisa menanggung risiko itu tersebut. Saya rasa cuma itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan kepada adik kita yang ada dari SMA 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Yunus Hiba telah memberikan tempat dan waktu kepada kami untuk diwawancarai. Selanjutnya akan kami serahkan kepada pewawancara narasumber berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwanul Mustaqim Putra Siba dari SMA 3 Negeri Gorontalo. Mohon izin saya bertanya, Pak. Bagaimana upaya dan tindakan Bapak beserta tim SAR dalam mengevakuasi korban bencana alam yang menyebabkan jasad seseorang yang tertimbun tanah dan reruntuhan bangunan yang jasanya tanpa identitas? Nah, begini. Ya, jadi begini. Tugas Basarnas itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan. Ya. Jadi Basarnas itu punya tugas yaitu melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban jiwa ya yang diakibatkan oleh bencana alam atau kondisi membahayakan jiwa manusia lainnya, seperti di perairan apa segala macam. Jadi dimanapun terjadi suatu musibah, kecelakaan ya, baik di darat, di laut, ya, di udara juga begitu. Basarnas itu punya tugas di situ untuk melakukan pencarian dan pertolongan atau biasa disebut dengan operasi SAR itu. Kemudian terkait dengan yang tadi itu tanpa identitas apa segala macam itu tetap kita koordinasi dengan petugas medis ya, dalam ini pihak rumah sakit atau apa segala macam, itu yang kita libatkan terkait dengan identifikasi gitu. Ada lagi? Saya izin melanjutkan pertanyaan. Apa saja kesulitan pihak Basarnas ketika sedang mencari korban tanpa identitas yang tertimbun pada bencana tanah longsor ini? Ya, jadi kesulitan kita ya, atau kendala yang kita hadapi ketika operasi SAR pada Medan atau kejadian tanah longsor, maka keterbatasan peralatan ya yang pertama, karena kan kalau tanah longsor itu kan kadang-kadang materialnya cukup besar sehingga kan dibutuhkan alat untuk bagaimana membersihkan itu, mencari korban yang tertimbun, itu salah satu kendalanya. Nah, kembali lagi bahwa ketika korban dengan kasus tertimbun longsor apa segala macam, itu kan biasanya di awal kita lakukan pendataan dulu, cari informasi dulu terkait dengan identitas daripada korban yang menjadi dampak daripada tanah longsor itu sendiri. Jadi saya kira tidak ada kesulitan lah terkait dengan identifikasi korban itu sendiri, karena kita gali informasi sebelum melaksanakan operasi SAR. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pewarta Cilik SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nesa Fadila Aziz bersama rekan-rekan saya Putri Anastasia Imran. Dan saya Alifa Caira Ramadhani Anwar Lambogo. izin mewawancarai Ibu dokter mengenai masalah korban bencana alam tanpa identitas. Apa saja peninjauan yang dilakukan oleh para dokter kepada korban bencana alam tanpa identitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dr. Lika Mustika Delima. Di sini saya sebagai PS di Bidokes sebagai PS 2 Subid Kespol. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertanyaan yang Adik sampaikan, bagaimana cara identifikasi ya. Peninjauan yang dilakukan. Peninjauan pada saat bencana. Korban bencana. Kita asumsikan korban bencana ini besar. Jadi memang tugas kami, terutama kedokteran kepolisian. Jadi kami ada
organisasi, maksudnya ada kayak bidang di Dokpol, itu namanya DVI, Disaster Victim Identification. Jadi pengidentifikasian jenazah atau orang-orang yang terkena bencana, dalam halnya yang sudah meninggal dunia. Nah, untuk DVI ini kita terbagi beberapa tahap. Pertama, TKP. Jadi ada 4 tahap. Fase pertama TKP. Jadi kita harus lihat dulu di mana lokasinya, bagaimana bahaya di lokasi tersebut. Kedua, fase namanya postmortem. Postmortem itu kayak pengumpulan jenazah yang ditemukan. Itu biasanya tidak kita lakukan sendiri, maksudnya tidak kita lakukan di bidang kepolisiannya, bidang kedokteran kepolisiannya. Jadi kita minta bantuan tim SAR seperti itu. Terus fase ketiga itu fase antemortem. Antemortem itu dia adalah pengidentifikasian sebelum jenazah, maksudnya sebelum orang tersebut meninggal dunia. Dari mana? Dari visual, misalkan foto kah atau apakah gitu. Terus ketiga rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini penggabungan. Jadi di situ kita cocokkan data antemortem, data postmortem, apakah cocok atau tidak, apakah sama atau tidak. Misalkan satu orang dari data postmortemnya diketahui dari sidik jari bahwa ini dikenali si A, kayak gitu. Terus data antemortemnya ada keluarganya. Jadi di keluarganya ini merasa ada kehilangan satu orang keluarga, kayak gitu. Dia orangnya begini, misalkan tinggi, laki-laki, terus dia terakhir pakai baju apa, terus dilihat ada KTP-nya kan, di situ juga ada sidik jarinya juga. Kalau misalkan cocok berarti itu sudah teridentifikasi, seperti itu. Terima kasih banyak atas jawaban yang sudah diberikan. Pertanyaan selanjutnya akan dibicarakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya sebelumnya. Apakah para dokter pernah melakukan kesalahan saat melakukan autopsi korban bencana alam tanpa identitas? Baik, saya akan coba menjawab. Human error itu pasti, apalagi korban bencana. Ada beberapa korban bencana yang memang sudah tidak bisa diidentifikasi, misal kebakaran atau longsor, tapi longsornya itu maksudnya kayak sampah atau yang sudah lama, itu bakal hancur apa yang bisa diidentifikasi. Jadi untuk mengidentifikasi kan kita ada primer, sekunder, kayak gitu. Yang primer yang sudah pasti sidik jari, terus gigi, sama DNA, nah gitu. Jadi kalau misalkan satu orang korban yang memang tidak utuh sama sekali, misal timbunan bencana, timbunan longsor, tapi sudah lama begitu, baru kelihatan jenazahnya cuman ditemukan misalkan satu kulit saja, nah itu kan bisa dilihat dari situ. Nah itu. Terus untuk human error pasti ada, kayak gitu. Cuman untuk minimalisirnya itu, jadi dokter forensik ini tidak bisa menentukan, cuman hanya kan dia bekerjanya di tahap fase postmortem, jadi pengidentifikasian jenazah. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, ya kita tadi dibandingkan dengan fase antemortemnya, apakah ada kecocokan atau tidak gitu. Ini seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Pertanyaan terakhir dari saya yaitu, kira-kira berapa lama penanganan dokter untuk korban bencana alam tanpa identitas? Untuk dokternya atau dalam tahap penanganan bencana? Kalau dalam tahap penanganan bencana, untuk pertama kali, maksudnya kayak pengambilan jenazah seperti itu, kita melihat peraturan dari Basarnas. Basarnas biasanya menetapkan 7 hari. Tapi kalau misalkan kitanya sendiri, biasanya tergantung DPI commander di situ
orang yang paling tinggi, maksudnya di bidang kesehatannya, di bidang kedokterannya, yang mempunyai jabatan paling tinggi. Kalau dalam hal ini, kalau misalkan polisian ini, dia kabidokes. Nah, biasanya untuk penentuan waktu itu diberikan waktu 1 bulan. 1 bulan dari tahap awal, dari TKP itu kan, TKP sampai nanti rekonsiliasi. Tapi kalau misalkan sudah tidak ada, maksudnya masih ada kemungkinan bisa perpanjangan dari DVI Commander. Jadi penambahan waktu bisa terjadi seperti itu. Tergantung situasi dan kemungkinan apakah masih bisa ditemukan atau tidak, seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Batara Akun Yusuf bersama rekan saya Tio Oktobari. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancari Bapak selaku narasumber kami seputar kasus korban bencana alam tanpa identitas. Baik, pertanyaan saya, bagaimana cara Dukcapil mengurus akta kematian korban tanah longsor yang tubuhnya sudah hancur? Jadi untuk pengurusan akta kematian itu memang semuanya dari desa. Dari desa itu ketika ada korban, mereka mengusulkan nama-nama yang kena korban itu. Misalnya surat keterangan dari desa, tanda tangan kepala desa itu dikirim ke permohonan ke Kepala Dinas Dukcapil. Berdasarkan surat keterangan itu akan dikeluarkan dokumen kependudukan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Apa kendala Dukcapil saat melakukan pencarian data korban bencana alam? Korban bencana alam itu ketika dicari berdasarkan sistem, itu kendalanya itu ketika misalnya keluarganya yang datang tidak membawa dokumen yang lengkap seperti NIK atau nomor KK. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2,000 years later. Tempat yang sangat aman. Sekian dari hasil kegiatan wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.